إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tak bosan-bosannya khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ketika kita menunjukkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, bukan agar dipuji oleh orang lain, bukan dengan niat riya, dengan niat sombong dan dengan niat-niat lainnya. Mengapa demikian? Karena dijelaskan bahwasanya orang yang beramal dengan niat riya, dengan niat menyombongkan dirinya, maka nanti di hari kiamat amalannya tersebut akan ditampakkan kepada mereka. Inilah amalmu. Begitulah seruan para malaikat. Inilah sedekahmu, inilah hajimu, inilah solatmu, inilah bacaan Al-Quranmu. Namun setelah seorang tersebut melihat amalannya, maka malaikat menghapuskan amalannya di hadapannya. Begitulah hukuman bagi orang-orang yang beramal namun tidak meniatkan dengan baik amalan yang ia lakukan. Ia beramal namun di dalam hatinya ia ingin disanjung orang lain, ingin menyombongkan dirinya, ingin membanggakan dirinya. Maka ketika di hari kiamat nanti ditampakkan amalan-amalannya, maka malaikat akan menghapuskan amalan tersebut setelah mereka melihat kalau seandainya dahulu mereka beramal dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan ia dapatkan. Namun apa yang terjadi dihapuskan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis yang sangat sering kita dengarkan yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya perbuatan dunia juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam kehidupan sehari-harinya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling baik itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hal keduniaan. Di sini kita lihat anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita apabila kita ingin menjadi orang yang paling baik, orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menyebarkan kebermanfaatan. Hendaknya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain. Bagaimana caranya membantu orang lain? Bisa salah satunya ialah dengan membagikan ilmu pengetahuan atau membagikan wawasan. Baik itu wawasan akhirat maupun keduniaan. Mengapa demikian? Kalau seandainya wawasan akhirat, orang bisa beribadah dengan wawasan tersebut, pengetahuan akhirat, baik itu kita sebarkan secara langsung ataupun melalui sosial media, melalui SMS dan lain sebagainya, akan bermanfaat untuk orang lain beribadah. Lalu bagaimana dengan pengetahuan dunia? Dengan kita membagikan pengetahuan dunia, orang akan menjalankan kehidupan di dunia dengan lebih baik lagi. Misalkan kita memberitahu cara untuk melakukan sesuatu dengan baik, maka ketika itu kita sampaikan, kita sudah memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Ketika kita banyak memberikan manfaat, kita berpeluang menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya begitu saja cara untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Tidak hanya dengan membagikan pengetahuan saja, namun juga kita memberikan bantuan kebermanfaatan, baik itu berupa tenaga maupun juga
psikologis dan baik juga dengan harta, itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpeluang untuk menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang khairun nas, sebaik-baik manusia. Mengapa demikian? Karena hal tersebut juga bermanfaat bagi orang lain, anfa'uhum linnas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang serupa dengan hadis tersebut. Sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Yang artinya sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah sebagaimana yang tadi, anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya berpeluang menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita memberikan banyak manfaat, maka kita berpeluang sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak sekali riwayat yang menjelaskan ada orang yang ibadahnya mungkin biasa saja, namun dengan hatinya yang tulus ia membantu orang lain, memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, maka ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan hadis yang tadi ialah ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, ialah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala muslim, ialah rasa senang yang kau masukkan ke dalam hati saudara muslim lainnya. Antara rasa senang dan juga kebermanfaatan ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita juga memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Dan ketika juga kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka kita juga telah memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebarkanlah manfaat, lakukanlah sesuatu yang membuat orang lain senang. Dan apabila kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi seperti tadi, yaitu dengan menjadi orang yang bermanfaat dan juga memberikan rasa senang ke dalam hati saudara muslim kita yang lain. Bagaimana cara untuk kita memberikan rasa senang kepada orang lain? Tidak mesti dengan hal-hal tadi saja. Memberikan senyuman termasuk membuat orang lain senang. Ketika ada undangan, kita menghadiri juga memberikan rasa senang kepada orang lain. Berbicara dengan santun, berbicara dengan baik ialah hal-hal yang dapat membuat hati orang lain senang. Di dalam sebuah riwayat juga disebutkan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru bi husnin niyyati a'malal akhirah. Yang artinya ada beberapa amalan yang dia terlihat secara zahirnya ialah amalan-amalan dunia. Yasiru bi husnin niyyati a'malal akhirah. Namun ia berubah menjadi amalan akhirat bi husnin niyyah, dengan niat yang baik. Ketika kita melakukan amalan-amalan dunia, namun baik niatnya untuk membantu orang lain, membahagiakan orang lain, memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, dan membuang niat-niat di dalam hati kita. Apabila terbesit rasa riya, sombong dan lain sebagainya, kita segera buang, maka amalan tersebut besar kemungkinannya dicatat oleh para malaikat sebagai amalan-amalan akhirat. Di dalam lanjutan riwayatnya disebutkan, wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah yasiru amalad dunya bisu'in niyyah. Yang artinya, namun ada juga beberapa amalan yang terlihat seperti amalan akhirat di luarnya. Secara zahirnya terlihat seperti amalan akhirat, namun dengan niat yang jelek, maka itu hanya tercatat seperti amalan dunia. Bagaimana maksudnya? Contohnya ketika seorang sholat, dia terlihat seperti amalan akhirat. Ketika seorang ngaji, ia terlihat seperti amalan akhirat. Termasuk ketika seorang ceramah, berkhutbah, terlihat seperti amalan akhirat. Namun apabila terbesit di dalam hatinya ingin dipuji orang lain, riya, sombong, sum'ah dan lain sebagainya, maka hal tersebut akan ia dapatkan hanya di dunia saja. Bukan ia dapatkan amalan tersebut di akhirat nanti, namun ganjarannya akan didapatkan di dunia. Bagaimana maksudnya ganjarannya didapatkan di dunia? Yaitu ia mendapatkan pujian orang lain, sanjungan orang lain, namun hanya itu saja. Lalu bagaimana di akhirat? Nanti akan dikumpulkan oleh para malaikat, inilah amalanmu. Namun karena riya, sombong, sum'ah, na'udzubillahi min dzalik, maka malaikat menghapus semua amalan tersebut. Oleh karenanya perlu kita menjaga niat kita, dan juga selalu apapun amalannya tersebut,
baik itu amalan dunia maupun amalan akhirat, kita harus selalu menjaga niat agar kita tercatat menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ammina wa taqina wa Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dapat kita tunjukkan dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah hakikatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat, mengaji dan lain sebagainya. Namun juga amalan-amalan dunia apabila niatnya bagus, membuang niat-niat yang buruk, maka akan tetap bernilai pahala. Suatu hari Rasulullah bersama para sahabatnya berada di suatu tempat dan melihat orang yang bekerja begitu antusias, begitu keras ia bekerja. Maka salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Ya Rasulullah, kalau seandainya ini ia lakukan di jalan Allah. Maksudnya adalah ketika salah seorang yang ia lihat tersebut, kalau seandainya ia berjuang keras bukan untuk bekerja, namun ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan sekali. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggah hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffaha fa huwa fi sabilillah." Yang artinya Rasulullah menyanggah perkataan sahabat tersebut yang mengomentari orang yang bekerja keras dalam bekerja tersebut dengan sabdanya, kalau seandainya ada seorang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk menafkahi anaknya, maka ia fisabilillah. Kalau seandainya orang fisabilillah, tentu ia dianggap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Dan kalau seandainya orang bekerja untuk membantu kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka ia fisabilillah juga, ia mendapatkan pahala dari usahanya tersebut. Dan yang terakhir, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha fa huwa fi sabilillah." Dan kalau seandainya orang itu bekerja untuk dirinya sendiri, untuk menjaga kehormatannya, fa huwa fi sabilillah. Ketika ia bekerja tersebut, ia mendapatkan pahala. Ia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tidak meninggalkan ibadah-ibadah wajib yang lain. Namun di sini Rasulullah juga melanjutkan sabdanya, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan." Na'udzubillahi min dzalik. Dan seorang yang berusaha bekerja hanya untuk riya nantinya dengan proses dan hasil kerjanya tersebut, wa mufakharatan, dan hanya berbangga-bangga saja, fa huwa fi sabilis syaitan. Na'udzubillah, dan dia berada di jalan setan. Inilah pentingnya kita menjaga niat, baik itu beribadah untuk akhirat kita maupun melakukan hal untuk keduniaan kita. Dan juga salah satu cara kita untuk meningkatkan takwa kita tentunya sebagaimana yang kita ketahui ialah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna khairaz dunya wal akhirah wa khtim lana husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha min fadlihi yu'tikum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.